Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susana Rawati dengan NIM 19060062. Saya merupakan mahasiswa di jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas metodologi penelitian, yaitu bab 1 proposal penelitian. Dalam bab 1 ini akan dibahas pendahuluan, yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Judul penelitian saya adalah analisis pengaruh pendapatan asli daerah dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten 50 kota. Pertama, masuk kepada latar belakang. Kemiskinan merupakan masalah bangsa yang mendesak dan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah karena terbilang cukup sulit untuk mengatasinya. Terkadang, ada kalanya suatu kemiskinan harus benar-benar terjadi karena adanya suatu kondisi yang memaksa seseorang untuk miskin, misalnya krisis ekonomi. Juga gaya hidup dan budaya yang justru mengakibatkan masyarakat Indonesia itu menjadi miskin. Hal tersebut diperparah dengan banyaknya rumah tangga yang berada di sekitar garis kemiskinan. Garis kemiskinan didasarkan pada pendapatan yang mengacu pada dimensi kesejahteraan. Namun, ukuran ini justru tidak menggambarkan batas kemiskinan yang sebenarnya. Pasalnya, banyak orang yang mungkin tidak tergolong miskin dari segi pendapatan dikategorikan sebagai miskin atas dasar kurangnya akses terhadap pelayanan dasar, serta rendahnya indikator-indikator pembangunan manusia. Selain itu, perbedaan antar daerah juga merupakan ciri kemiskinan. Di antaranya, tercermin dengan adanya perbedaan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Kemiskinan lebih dominan terjadi di masyarakat pedesaan. Ini menurut Bank Dunia pada tahun 2000. Nurse dan dalam Kuncoro tahun 2006 menggambarkan dalam teori lingkaran setan kemiskinan bahwa keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal dapat mengakibatkan rendahnya produktivitas manusia. Rendahnya produktivitas manusia akan mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan yang diterima akan berakibat pada rendahnya tabungan dan rendahnya investasi. Investasi bisa berupa investasi sumber daya manusia, yaitu dengan ukuran pendidikan, maupun investasi kapital dengan ukuran konsumsi. Berdasarkan teori lingkaran kemiskinan tersebut, dapat diketahui ada beberapa faktor yang menyebabkan kemiskinan. Di antaranya, tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, dan biaya dan besarnya konsumsi. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dan kajian mengenai sebab-sebab kemiskinan menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Pembangunan daerah merupakan suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber-sumber daya yang ada serta membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru, selain merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Menurut Badruddin tahun 2011, dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah di Indonesia mengalami hambatan karena otonomi daerah belum optimal dijalankan. Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menetapkan otonomi daerah yang mulai diberlakukan pada tahun 2001 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Salah satu tujuan otonomi daerah adalah untuk menjadikan pemerintahan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga layanan pemerintah dapat dilakukan dengan lebih efisien dan efektif dan dapat meningkatkan kesejahteraan dan layanan masyarakat.
Hal ini berdasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya daripada pemerintahan pusat. Berdasarkan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat menyelesaikan permasalahannya dalam mengelola daerahnya, sehingga mampu mengelola sumber dayanya secara mandiri demi tercapainya tujuan pembangunan daerah, serta pemerataan dan pemeliharaan hubungan pelaksanaan otonomi daerah yang serasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Menurut Taryo dan Ekwarso 2012, salah satu bentuk dari pelaksanaan otonomi daerah yaitu pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Secara teoritis, pengukuran kemandirian daerah diukur dari pendapatan asli daerah. Sumber PAD atau pendapatan asli daerah berasal dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, serta hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Dengan adanya desentralisasi fiskal, daerah mempunyai kewenangan yang lebih besar untuk mengoptimalkan PAD-nya, sehingga porsi PAD sebagai komponen penerimaan daerah juga meningkat. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan eksternalitas yang bersifat positif dan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Desentralisasi fiskal di satu sisi memberikan kewenangan yang lebih besar dalam pengelolaan daerah, tetapi di sisi lain memunculkan persoalan baru. Menurut Haryanto dan Adi tahun 2007, setiap daerah mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional di daerahnya masing-masing, sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Pelaksanaan otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal adalah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. PAD bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan PAD yang dianggap sebagai modal secara akumulasi akan lebih banyak menimbulkan efek positif dan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, peningkatan PAD pada akhirnya akan dapat mengurangi pengangguran dan kemiskinan daerah. Di samping itu, otonomi daerah bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui belanja pembangunan dan investasi swasta. Kontribusi belanja pembangunan akan menarik investor untuk berinvestasi, sehingga akan memperluas basis kegiatan ekonomi di berbagai sektor, dan secara khusus akan memperluas lapangan usaha dan menurunkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Menurut Badrudin dan Baldrick tahun 2015, ciri utama suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri dengan mengandalkan kemampuan keuangan daerahnya sendiri. Selanjutnya, pendidikan. Pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan, baik di negara Indonesia atau negara manapun dalam jangka panjang. Baik secara tidak langsung melalui perbaikan produktivitas dan efisiensi secara umum, maupun secara langsung melalui pelatihan golongan miskin dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan pada waktunya akan meningkatkan pendapatan mereka. Ini menurut Arsat tahun 2010. Sedangkan Bloom tahun 2006 menyatakan bahwa pendidikan mampu memperbaiki kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan. Dan menurut Kokila tahun 2000 yang menyatakan bahwa pendidikan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, yaitu dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, memperbaiki kesempatan mereka untuk memperoleh pekerja dengan upah yang lebih baik. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah yang akan bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan dapat dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati di kemudian hari. Menurut Gillis tahun 2000, terdapat dua alasan mengapa pendidikan itu penting.
Pertama, karena banyak permintaan yang tinggi untuk pendidikan. Hal ini terjadi karena banyak masyarakat yang percaya bahwa pendidikan yang tinggi akan memberikan keuntungan bagi mereka. Yang kedua, karena banyak hasil observasi yang menyatakan bahwa dengan tingkat pendidikan yang tinggi, maka pendapatan dan status sosial di masyarakat akan terangkat. Beberapa tinjauan literatur berusaha menganalisis mengenai pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemiskinan. Penelitian yang dilakukan oleh Julianis tahun 2014 membuktikan bahwa PAD berpengaruh signifikan negatif terhadap kemiskinan. Artinya, di sini semakin besar PAD atau pendapatan asli daerah, maka semakin menurun kemiskinan, atau slope-nya berslope negatif. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Dewi et al. Juga menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan dan signifikan secara statistik. Selanjutnya, penelitian tentang pengaruh tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan dilakukan oleh Aksentijevic tahun 2006, Okwaze tahun 2014, Zakaria tahun 2006, dan Chopra tahun 2009 yang menyimpulkan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap jumlah penduduk miskin. Berikutnya, saya sajikan data tingkat kemiskinan di Kabupaten 50 Kota pada tahun 2011 hingga tahun 2020. Dari data yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten 50 Kota, dapat disimpulkan bahwa persentase penduduk miskin di Kabupaten 50 Kota mengalami penurunan setiap tahunnya. Hal ini tidak terlepas dari perbaikan kinerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan. Dan data PAD di Kabupaten 50 Kota pada tahun 2011 dan tahun 2012 sampai 2016 menunjukkan bahwa PAD Kabupaten 50 Kota cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya dari periode 2012 sampai 2016. Hal ini dapat kita lihat ketika PAD meningkat, ketika data PAD ini meningkat, maka kita lihat grafik kemiskinan juga menurun. Dari data dan fenomena yang dipaparkan di atas, penulis ingin mengangkat tema dalam penelitiannya yaitu analisis dampak pendapatan asli daerah atau PAD dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan pada latar belakang dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, maka permasalahan yang ingin dipecahkan dalam penelitian ini meliputi: yang pertama, bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten 50 Kota. Dan yang kedua, bagaimana dampak tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten 50 Kota. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah atau PAD terhadap tingkat kemiskinan. Dan yang kedua yaitu untuk mengetahui dampak tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan di Kabupaten 50 Kota. Sedangkan manfaat penelitian ini sendiri yaitu yang pertama, untuk penulis sendiri sebagai syarat memenuhi ujian mata kuliah metodologi penelitian, dan yang kedua untuk ilmu pengetahuan sebagai referensi pengetahuan untuk peneliti lainnya dalam meneliti masalah yang sama. Dan untuk pihak lain dapat memberikan gambaran serta masukan bagi pemerintah atau instansi terkait selaku mengambil kebijakan agar bisa melihat lebih cermat pengaruh PAD dan tingkat pendidikan terhadap tingkat kemiskinan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi para pendengar, dan mohon maaf apabila terjadi kesalahan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.